Selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas salah satu aspek penting dalam dunia transportasi yang sering kami luput dari perhatian, yaitu dampak getaran yang ditimbulkan oleh aktivitas transportasi terhadap lingkungan dan infrastruktur di lingkungan sekitarnya. Meskipun transportasi membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat, seperti memudahkan mobilitas manusia dan barang serta mendorong pertumbuhan ekonomi, ternyata ada sisi lain yang perlu kita waspadai. Getaran akibat transportasi tidak hanya mengganggu kenyamanan dan kesehatan saja, tetapi juga berpotensi merusak struktur material dan infrastruktur yang ada. Nah, melalui presentasi ini, kami akan mengulas bagaimana getaran akibat transportasi diukur, variabel-variabel apa saja yang penting, serta bagaimana data yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan material maupun infrastruktur. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambahkan wawasan kita semua tentang pentingnya mitigasi getaran dalam industri material dan konstruksi. Sebelum masuk kita ke dalam topik, perkenalkan, mari kita perkenalkan diri kelompok kita masing-masing terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andreas Hendrik Marsada Barutu dengan NIM 123360091. Izin mengenalkan diri, perkenalkan nama saya Raffi Putra Pratama dengan NIM 123360061. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulana Ibrahim dengan NIM 123360099. Adapun pembagian tugas kami untuk menjadikan PPT ini. Raffi Putra mencari materi, saya sendiri untuk meringkas materi, dan Maulana Ibrahim untuk membuat PPT. Nah, alat pengukuran intensitas getaran akibat aktivitas transportasi. Nah, transportasi itu adalah alat yang memudahkan perpindahan manusia, barang, dan jasa, serta menjadi penggerak utama dalam sistem kehidupan masyarakat. Selain itu, positif yang dilakukan dalam transportasi itu mencakup ekonomi, sosial, serta aktivitas transportasi juga menimbulkan dampak negatif berupa getaran yang memiliki lingkungan besar. Akibat transportasi juga dapat mengganggu kenyamanan kesehatan masyarakat dan menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti bangunan, kaca pecah, hingga peruntuhan. Baik, selanjutnya ada transfer yang dipilih dan kepentingannya di industri material. Gejala transfer yang dipilih yaitu getaran akibat aktivitas transportasi seperti kereta api dan lalu lintas jalan raya. Kepentingannya di industri material ialah getaran dapat menyebabkan kerusakan pada struktur material dan infrastruktur. Yang kedua, penting untuk mitigasi dan perancangan material atau infrastruktur yang tahan terhadap getaran. Lalu yang data getaran digunakan untuk menyesuaikan standar baku mutu dan meningkatkan material. Kita membahas mengapa getaran akibat aktivitas transportasi menjadi gejala transfer yang sangat penting. Khususnya dalam industri material. Getaran yang dihasilkan oleh kendaraan atau alat berat bisa menimbulkan kerusakan pada struktur material, seperti retak pada beton, pelapukan pada aspal, atau bahkan kerusakan pada fondasi bangunan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami karakteristik getaran ini agar bisa merancang material atau infrastruktur yang lebih tahan terhadap getaran. Selain itu, data getaran yang dikumpulkan juga digunakan untuk menyesuaikan standar baku mutu material sehingga umur pakainya bisa lebih lama dan lebih aman digunakan dalam jangka panjang. Jadi, pengamatan dan analisis getaran ini sangat vital untuk menjaga keamanan dan efisiensi di bidang konstruksi maupun industri lainnya. Oke, baik. Pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengamati dan mengukur getaran
transport berupa getaran, khususnya yang dihasilkan oleh aktivitas transportasi. Getaran bisa bersifat kompleks dan bervariasi tergantung pada sumber, frekuensi, dan karakteristik medium yang dilaluinya. Oleh karena itu, kita membutuhkan alat-alat khusus yang mampu menangkap data getaran secara akurat. Beberapa alat yang umum digunakan antara lain seperti yang pertama akselerometer yang berfungsi untuk mengukur percepatan getaran. Yang kedua ada seismometer yang berfungsi untuk mengukur percepatan getaran. Dan yang ketiga ada vibration gauge yang dapat mencatat berbagai parameter getaran pada struktur seperti bangunan atau jembatan. Lalu, bagaimana sih metode pengukuran yang dilakukan? Pertama-tama sensor akan ditempatkan di titik-titik strategis di sekitar sumber getaran. Titik ini dipilih berdasarkan analisis awal terhadap potensi dampak getaran. Setelah itu, data getaran dicatat secara real time sehingga kita bisa melihat pola dan fluktuasi getaran dalam kurun waktu tertentu. Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode seperti fast Fourier transform atau bisa disebut FFT untuk memecah data ke dalam domain frekuensi. Selain itu, kita juga menggunakan parameter seperti peak particle velocity atau bisa disebut PPV dan nilai lainnya untuk mengevaluasi seberapa besar dampak getaran terhadap struktur. Tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai intensitas getaran, frekuensi, serta dampaknya, sehingga dapat dijadikan dasar dalam proses perancangan dan mitigasi risiko. Adapun standaran variabel yang dapat diukur. Yang pertama itu ada amplitudo getaran, yang kedua ada frekuensi getaran, yang ketiga ada kecepatan partikel, yang keempat ada percepatan getaran, yang kelima ada root mean square, yang keenam ada peak particle velocity, yang ketujuh ada equivalent vibration. Nah, pada slide ini kita akan membahas lebih detail mengenai berbagai dampak nyata yang diakibatkan oleh getaran transportasi, baik pada infrastruktur maupun lingkungan sekitar. Misalnya, getaran yang terus-menerus dari lalu lintas berat bisa menyebabkan keretakan pada dinding bangunan, bahkan merusak fondasi jika dibiarkan dalam jangka panjang. Jalan raya dan jembatan juga bisa mengalami penurunan kualitas kenyamanan warga sekitar, terutama yang tinggal di dekat jalur transportasi utama. Dalam jangka panjang, getaran berlebih bisa memicu stres, gangguan tidur, dan masalah kesehatan lainnya. Tidak kalah penting, peralatan sensitif seperti alat medis di rumah sakit atau alat ukur di laboratorium juga bisa terganggu fungsinya terkena getaran terus-menerus. Oleh karena itu, pemahaman dan pengolahan dampak getaran ini sangat penting dalam perencanaan transportasi dan pembangunan infrastruktur.
Baik, yang selanjutnya, kegunaan data dalam mengubah struktur dan sifat material data hasil pengukuran getaran digunakan untuk yang pertama, menentukan kebutuhan perkuatan atau modifikasi struktur material. Yang kedua, merancang material atau infrastruktur yang lebih tahan terhadap getaran, menyesuaikan desain bangunan agar memenuhi standar baku mutu getaran, dan yang terakhir mengembangkan teknologi mitigasi getaran untuk melindungi masyarakat dan infrastruktur. Pada slide ini, saya ingin menekankan bagaimana data hasil pengukuran getaran dapat dimanfaatkan dalam dunia teknik material dan konstruksi. Data yang kita dapatkan dari pengukuran getaran tidak hanya sekedar angka, tetapi sangat guna untuk menentukan apakah sebuah struktur membutuhkan perkuatan tambahan atau bahkan modifikasi desain. Dengan data ini, para insinyur bisa merancang material atau infrastruktur yang lebih tahan terhadap getaran, sehingga resiko kerusakan bisa diminimalkan. Selain itu, data getaran juga digunakan untuk menyesuaikan desain bangunan agar sesuai dengan standar baku mutu yang berlaku, serta mengembangkan teknologi mitigasi getaran. Semua ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan infrastruktur dari dampak negatif getaran transportasi. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagian simpulan. Dari pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, kita bisa menarik poin-poin penting bahwa getaran akibat aktivitas transportasi bukanlah hal sepele. Getaran ini masuk dalam kategori gejala transport yang sangat penting karena dapat memberikan efek langsung maupun tidak langsung pada manusia dan lingkungan. Dampaknya bisa berupa gangguan kenyamanan, terutama pada area perumahan dekat jalan raya atau rel kereta api. Selain itu, kesehatan masyarakat juga bisa terganggu, seperti munculnya keluhan pusing atau gangguan tidur. Bahkan dalam jangka panjang, struktur bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya bisa mengalami kerusakan akibat paparan getaran terus-menerus. Maka dari itu pengukuran getaran menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai data teknis, tetapi juga sebagai landasan dalam perancangan struktur yang tahan terhadap gangguan dinamis. Data-data seperti amplitudo, frekuensi, kecepatan partikel, dan nilai RMS bisa membantu kita menyesuaikan desain struktur agar memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Dengan begitu, kita tidak hanya mengurangi dampak negatif dari getaran, tetapi juga berkontribusi dan dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kami paparkan bisa berguna dan juga menjadi ilmu lebih untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menit.